Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang managing subprogram, mengatur subprogram oleh Widiasis Faranda Najid 21031 21053. Saya sendiri, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, membedakan antara sistem privilege dan object privilege, lalu membedakan antara invoker dengan definer, right? Mengetahui, mengidentifikasi view di data dictionary untuk mengatur stored objects. Memahami bagaimana mendebug subprogram menggunakan paket DBMS output. Required privilege. Berikut ini adalah privilege, hak akses. DBA ini misalkan ya, DBA sistem privilege-nya create any procedure, alter any procedure, drop any procedure, execute any procedure. Lalu object privilege, DBA ini merupakan sistem privilege, sedangkan owner itu merupakan object privilege. Jadi statusnya itu lebih tinggi sistem privilege. Seperti itu. Granting access to data, memberikan hak akses kepada data. Contohnya seperti ini. Misalkan ini untuk menggrant akses itu syaratnya itu harus menjadi pemilik maupun atau menjadi DBA-nya. Seperti ini. Contoh direct access, grant access, select ya, on employees to Scott. Jadi ceritanya itu memberikan select, akses select kepada Scott pada tabel employees. Lalu indirect access yaitu grant execute query IMP, itu merupakan prosedur ceritanya. Oh maaf, bukan prosedur, maksudnya tabel ke green. Jadi tidak langsung. Kalau ini kan select itu langsung, kalau ini tidak langsung. Menggunakan invoker right, hak invoker, pemanggil. Maaf. Perintahnya menggunakan ini, out ID current user. Berikut ini skemanya. Editor ya, bisa mengetahui source code, pivot, debug, compile, parameter, dan informasi umumnya. Untuk mengeceknya bisa menggunakan data dictionary, describe, maupun DBMS output. User object ini adalah merupakan data dictionary. Oh maaf, bukan. Oh ya, data dictionary, salah satu data dictionary. Kolomnya misalkan object name, nama objek, isinya nama objek ID, internal identifier ID sebuah objek tipe data pada sebuah objek, misalkan tabel, prosedur, atau fungsi, paket, atau trigger. Lalu created, tanggal ketika objek dibuat. Lalu last DDML time, tanggal ketika terakhir modifikasi, timestamp.
terakhir di compile. Status valid atau invalid. Berikut ini adalah perintah untuk menampilkan semua prosedur dan fungsi. Select object name atau object type from user object, where object type ini adalah prosedur maupun function. Order by object name. Ini sunnah ya, order ini. Punya yang penting yang 3 ini. Akan tampil seperti ini. User source data dictionary view. Jadi merupakan data dictionary juga user source. Jadi kan user object, user source. Nama isinya ada nama objeknya, lalu ada tipe datanya, lalu ada line, jumlah baris kode, lalu ada teks source code-nya. Berikut ini contoh menampilkannya. Jadi isi dari kode prosedur maupun fungsi. Select text from user source, where name, contoh namanya, query employee ini prosedur ya, order by line. Akan tampil seperti ini. Jadi prosedur maupun fungsi yang kita eksekusi itu akan disimpan oleh Oracle pada database Oracle sendiri. Untuk melihat source code-nya, ya seperti ini source code fungsinya. Lalu ada user error, data dictionary user error. Ada kolom nama seperti biasa, nama, tipe, lalu di sini ada sequence. Isinya sequence number untuk pemesanan ordering, ada line, jumlah line, baris keberapa yang error itu, lalu ada posisi. Posisi itu maksudnya kan ada line ya, itu ada karakter berapa pada line tersebut. Lalu teks ini adalah pesan errornya. Nah, ini merupakan detecting compilation error, contoh. Berikut ini contoh ketika prosedur yang error. Akan muncul pesan seperti ini. Created with compilation error. Nah, errornya dapat dilihat dengan perintah menggunakan data dictionary user error seperti ini. Select line, position. Ini maksudnya line, lalu garis miring, posisi, lalu ada teks. Teks ini pesannya from user error, namanya apa? Nama prosedur atau fungsinya. Nah, lalu ada perintah yang lebih mudah daripada tadi, yaitu menggunakan show errors. Seperti ini jadi. Show errors prosedur, nama prosedur. Langsung akan tampil seperti kayak tadi. Describe pada ISQL Plus. Describe ini digunakan untuk menampilkan info dari sebuah tabel. Contohnya misalkan atau prosedur ya. Prosedur juga bisa. Misalkan prosedur ya. Describe ini argumennya ada PID, PNAME, salary dan PCOM tipe datanya. Ada in atau out. Nah, default ini juga ada. Ada nilai defaultnya maksudnya. Debugging PL/SQL program unit menggunakan DBMS output paket. Mengumpulkan informasi pada sebuah buffer. Membolehkan pemanggilan informasi dari buffer. Lalu ada autonomous procedure call, otomatis ya.
Lalu ada software yang menggunakan DBMS debug prosedur builder maupun aplikasi pihak ketiga. Kesimpulan, berikut ini adalah contoh kesimpulan. Misalkan ini adalah skema milik Scott ya, lalu diberikan hak akses pada Green. Nah, Green ini bisa bisa menjalankan sebuah prosedur, misalkan prosedur pada skema Scott ini. Nah, ketika menjalankan itu ada dua, yaitu akan menyimpan dua data, yaitu source-nya dan errornya jika terjadi error, compile error. Bisa dilihat untuk melihat compile error bisa dilihat di menggunakan data dictionary user error, sedangkan untuk melihat source-nya bisa menggunakan user source. Misalkan kalau eksekusi bisa menggunakan debug information, yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Berikut ini adalah pertemuan kita kali ini membahas managing subprogram. Namun pertemuan kita sudah selesai, namun ada sebuah surprise. Apa surprise-nya? Yaitu sebuah soal-soal. Sebuah soal pretest. Ini adalah pretest, soal-soal pretest. Basis data 2, pretest. Soal pertama. Pada soal-soal ini bisa menggunakan query biasa ya, dan saya menggunakan query biasa. Maksudnya tidak menggunakan PLSQL. Dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 90 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 91. Ini saya menggunakan SQL biasa semua, tidak menggunakan PLSQL, karena saya rasa bisa menggunakan SQL biasa. Berikut ini adalah jawabannya. Select job ID, job ID-nya doang ya, yang pekerjaannya telah diisi setengah tahun pertama, lalu tahun berikutnya juga setengah tahun pertama. Jadi di select job ID from employees where hire date kurang dari ini di konversi. To date adalah fungsi bawaan Oracle untuk mengkonversikan dari karakter ini ke date, tanggal ya, kurang dari, lalu ada n sama dengan n job ID in. Nah, ada lagi select job ID untuk yang tahun berikutnya, yaitu 91. Inner query-nya sama persis dengan outer query, cuma yang bedakan adalah tahunnya, tanggalnya saja. Jika dieksekusi, hasilnya akan seperti, oh ya, saya buka ISQL Plus, root script, R, yes, root script, tes 10 soal, surprise, load. Nah, seperti ini eksekusi IT proc hasilnya. Kita lihat kecocokannya sesuai, betul berarti. Soal kedua, buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama, gaji baru. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 10 diberikan kenaikan 5%, 60 diberikan 10%, 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%, dan 90 tidak diberikan kenaikan. Karena departemen ID-nya banyak, jadi saya anggap ya 90 dan lainnya tidak diberikan kenaikan.
load scriptnya. Jadi seperti ini. Saya menggunakan select case when, menggunakan case ya, select case when department ID di 10 50 10 dan 05% rise. Jadi statusnya sama, ini juga sama, cuma membedakan ini ya. Lalu ada n, setelah di n lalu apa namanya, saya aliaskan s rise, lalu select employee ID dan salary. Lalu ada lagi menggunakan case juga when 10 50 10 dan salary 5 kali 5%, 10% dan 15%, as 0. Lalu kenaikan, kita lihatkan sebagai kenaikan from employees, lalu order by descending, eksekusi hasilnya seperti ini, descending kenaikannya. Ini juga rise 15% yang terbesar seperti ini. Lalu kita cek, oh ini ascending ini contohnya ya. Coba saya nggak usah descending, langsung aja gini. Oh maaf, order by, undo aja. Oh ya, order by kenaikan, nggak usah descending, seperti ini hasilnya. Contoh ini mungkin nggak kenaikan, tetapi menggunakan order by raise ya, seperti ini hasilnya. Oke, lalu kita ke soal berikutnya. Buat query untuk menampilkan tiga teratas karyawan dengan gaji tertinggi, tampilkan nama, akhir, dan gajinya. Oke, load script. Select all from, select last name. Ini menselect semua dari from query. Query ya, inner query lagi. Select last name, salary from employees, order by salary, descending. Lalu syarat where, kondisi row num kurang dari sama dengan 3. Row num ini memerlukan data ya pada Oracle, seperti variabel gitu. Jadi barisnya berapa baris, kurang dari sama dengan 3, akan namanya seperti ini. Betul ya. Lalu soal nomor 4, buat query untuk menampilkan employee ID dengan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Oh kok jelek gini, nah, sepertinya saya harus membuka Notepad plus. Plus 10 4 seperti ini. Select employee ID, last name, department ID from employees, where department ID in. Ini untuk mengatasi banyaknya data.
Jika mungkin mungkin lebih dari satu, select department ID from department where lokasi. Karena ini query-nya sangat dalam ya, 3 query, nggak begitu dalam berarti, lumayan dalam. Jadi departemen, lokasi, dan baru bisa mengakses provinsinya, California atau Boston. Hasilnya akan seperti ini. Berikut ini nama-namanya. Departemen IT 50. Oh, 50 semua. Lalu ke soal berikutnya. Buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum. Gunakan kalau sawit dengan nama query Maxal Calc. Langsung aja di sini script. Berikut ini menggunakan with class with Maxal Calc as select job ID from max salary job total from employees where salary setengah dari gaji, semua gaji ya. Select max salary from employees group by job ID. Lalu ada query-nya, select job title job total from jobs. Lalu ada max salary, lalu max salary ini kita aliaskan M, lalu jobs ini C, lalu disambungkan seperti ini. Jadi kita eksekusi seperti ini. Jadi gaji yang rata-ratanya setengah job pekerjaan yang gajinya setengah dari lebih dari setengahnya gaji seluruh pegawai, maksnya ya, maksudnya bukan jumlahnya. Jadi gaji maksimal dari seluruh pegawai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari job ID as amen, dari urutkan dari tinggi ke rendah. Kita load seperti ini. Jadi select last name job ID salary where salary all, lebih dari all, select salary from employees where job ID as amen, order by salary descending. Seperti ini hasilnya. Soal berikutnya, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Buat script 7. Nah ini, select last name from employees where exist. Untuk dicek ada atau tidak, select employee ID from employees where departemen yang luar sama dengan departemen yang di dalam, dan employee ID bukan sama dengan employee ID-nya. Jadi bukan dirinya, dan hire date kurang dari sama dengan hire date, dan salary lebih besar dari salary. Kita eksekusi seperti ini ya. Soal berikutnya, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas seperempat dari total gaji seluruh departemen, gunakan kalau sawit urutkan dari data yang tertinggi. Berikut gini, menggunakan kalau sawit urut gaji, select departemen ID, sum gaji jumlah gaji, lalu where-nya
1/8 dari select sum salary from employees group by department ID. Lalu dipanggil, order by-nya di query-nya, bukan di close with. Eksekusi hasilnya seperti ini. Soal berikutnya, buat report yang menampilkan chart organisasi dari departemen Morgo, cetak nama akhirnya, gaji, dan departemen ID. Select last name salary from department ID from employees. Itu saja. Departemen Morgo. Sebentar. Coba select. Kita cek keberadaannya. Departments. Morgo tidak ada sih. Where? Department name. Tidak ada. Apa ini maksudnya? Morgo M tidak ada. Kita order saja. Barangkali ada kekeliruan. Tidak ada departemen Morgo. Apa ya? Mungkin manajer mungkin. Atau marketing. Tipe mungkin. Dasar saya. Coba kita lihat saja. King ya. King sama King select. Where department ID marketing kita lihat 20. Gini, oh ya, select part employees where last name sama dengan King. Oh, defender tulang. Ngurus selected King besar 80 dan 90. Coba kita lihat DHan. Jadi kita select department ID from employee from select all aja. Name where department ID sama dengan 90. Eksekutif tadi, bukan Morgo tetapi eksekutif, soalnya keliru. Buat report yang menampilkan chart organisasi dari departemen eksekutif, bukan Morgo, cetak nama akhir, gaji, dan nama dan departemen ID. Di select last name, lalu apa lagi, gaji dan departemen ID. Gaji itu gaji salary, department ID from employees where employees in department where department
ID sama dengan select inner query department ID from departments where department ID sama dengan dikasih D aja aliasnya, alias D department ID sama maksudnya. Maksudnya gini, select ID from where n department name sama dengan eksekutif. Keliru nih. Ini juga eksekusi seperti aslinya kan seperti ini, sama, bukan morgue tetapi eksekutif. Soal nomor 10. Buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhirnya kohar. Cetak nama karyawan manajer ID. Ini loh kohar. Tampilannya seperti ini nantinya. Anak buahnya kohar. Nah, berikut ini. Ini saya menggunakan lauk sawit bawaan kohar. Bawaan direct ya, bawaan directnya kohar. Lalu ini ada query-nya, bukan bawaan direct, bawahnya kohar. Select last name, manager ID, department ID, depno from employees, where panjang sekali nih, last name sama dengan kohar, atau select employee ID from bawah kohar, or select employee ID from where manager ID in bawah kohar. Jadi 3 lapis. Ini maksudnya ini koharnya, ini direct ya, bawah kohar, lalu ini anak buahnya bawah kohar. Order by manager ID. Tapi menggunakan 3 lapis seperti ini. Oke, sekian dulu pretest yang sangat panjang. Saya juga mengantuk karena menghadapi pretest yang panjang ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.